Untuk kisah kita kali ini, kita akan meneruskan sebuah kisah karya dari Al-Arudi yang berjudul Bunga Anggrek dari Pohon Beringin Tua bagian 2. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tangkap hantunya. Saat aku melihat-lihat pohon beringin tua tersebut, aku berharap bisa menemukan serumpun tanaman anggrek yang mungkin menempel di sela-sela dahan maupun ranting dari bagian pohon yang roboh itu. Biasanya tanaman anggrek suka menempel di pohon-pohon tua yang berumur ratusan tahun. Aku menyukai tanaman anggrek sudah sejak lama. Hampir setiap hari Sabtu dan Minggu, aku dan teman-teman di komunitas penggemar anggrek pergi ke hutan untuk berburu jenis tanaman itu. Selain suka, aku juga menjadi pedagang anggrek untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Setiap hari ada saja orang yang datang untuk membeli anggrek, terutama ibu-ibu. Di samping itu, dengan hadirnya bunga-bunga anggrek cantik di pekarangan, membuat rumahku asri dan jiwaku terasa sejuk, dan tentunya tentram saat memandangnya. Aku menyibak ranting dan dedaunan yang saling tumpang tindih di dekat dahan besar yang roboh itu. Setelah sebelumnya aku minta izin terlebih dahulu kepada petugas dinas tata kota yang sudah hadir di tempat itu. Dan benar saja, setelah 15 menit aku mengobok-obok ranting serta dedaunan yang menyelimuti tempat itu, aku menemukan serumpun bunga anggrek cantik dari jenis Dendrobium. Aku amati tanaman anggrek itu dengan seksama. Sebagian tangkai dan daunnya sudah patah dan hancur tertindih ranting pohon. Di sebagian tangkai ada juga yang sudah berbunga. Tapi sayang, kelopak bunganya yang berwarna pink dengan totol-totol hitam sudah hancur. Namun akar-akarnya masih kokoh dan sempurna mencengkram dahan pohon tua yang sudah lapuk. Dengan sangat hati-hati dan perlahan, aku mendongkel tanaman anggrek yang menempel erat di dahan tua itu. Dengan menggunakan linggis kecil dan gunting ranting yang aku bawa dari rumah, agar akar dan tangkainya yang masih tersisa tidak rusak. Benalu-benalu liar yang menempel di akarnya aku pun bersihkan, agar aku mudah membawanya pulang ke rumahku. Sisa-sisa kelopak bunga yang masih ada menebarkan bau harum ketika terhirup oleh tarikan napas dari rongga hidungku ini. Bau harumnya terasa aneh olehku ketika menyeruak ke dalam paru-paru melalui saluran penciumanku. Aku sudah terbiasa dengan bau bunga anggrek ini, tapi harum bunga anggrek kali ini menimbulkan getar-getar yang terasa membuat bulu kuduku merinding. Tapi aku menepis semua perasaan itu sambil memasukkan tanaman anggrek ke dalam kantong kresek berwarna hitam. Sesampai di rumah, serumpun tanaman anggrek itu aku cuci dengan air hingga bersih. Setelah bersih, rumpunnya aku pecah menjadi 3 bagian.
Selanjutnya aku rendam sebentar dengan larutan anti hama. Setiap bagian rumpun aku ikat dengan sabut kelapa, lalu aku gantung di tempat aku biasa menyemai tanaman anggrek baru. Aku berharap nantinya bisa berkembang biak menjadi banyak dan siap untuk aku nikmati keindahannya, serta dijual untuk dinikmati uangnya. Malam sudah merambah ke puncak kesunyian. Deru kendaraan yang aku dengar datang dari arah jalan depan kantorku. Sudah digantikan oleh suara nyanyian jangkrik bersahutan yang menghiasi kesunyian malam. Sementara aku masih terpaku menatap setiap adegan film action barat yang ada di layar monitor laptop. Hampir setiap malam aku nonton film yang ditayangkan di video YouTube. Semua itu aku lakukan untuk menunda rasa kantuk yang menyerang bola mataku. Karena sebagai petugas jaga malam, tidak mungkin aku tidur di saat jam-jam yang rawan. Tiba-tiba aroma harum bunga anggrek datang menusuk indera penciumanku hingga ke rongga dada. Aromanya sama dengan aroma bunga anggrek yang aku ambil pagi tadi dari dahan pohon beringin tua yang roboh dihantam badai kemarin malam. Semakin lama aroma bunga anggrek semakin menggila memenuhi rongga hidungku. Bahkan aku merasa aroma harum itu sudah mencapai ke rongga perutku. Bulu kuduku jadi merinding, sebab aku sadar di sekitar halaman kantorku tidak ada bunga anggrek. Bahkan harumnya bunga anggrek itu aku rasakan perlahan-lahan berubah menjadi bau busuk bangkai manusia yang penuh belatung, mengobok-obok rongga paru-paru dan perutku. Bulu kuduku semakin merinding. Bermacam-macam pikiran aneh yang menghampiri otakku. Mungkinkah apa yang diceritakan tukang bakso tentang gadis berambut merah yang mirip orang Belanda itu ada? Benarkah apa yang dikatakan tukang sapu jalan tentang ular piton besar yang melingkar setinggi pohon beringin tua itu juga ada? Lalu apa hubungannya dengan aroma bunga anggrek? Mungkinkah serumpun bunga anggrek yang aku temui itu adalah toilet tempat makhluk astral penunggu beringin tua itu buang air besar, sehingga aroma harum bunga anggrek tadi berubah seperti bau bangkai manusia pada saat makhluk astral buang air besar? Bulu kuduku semakin merinding. Jantungku berdebar-debar dengan kencang. Tubuhku jadi gemetaran. Sementara di kantor hanya aku sendiri yang bertugas, karena kantorku tidak punya anggaran untuk mempekerjakan petugas jaga malam lebih dari satu. Bau busuk itu sudah mencapai puncaknya, menggelitik dinding usus dan perutku. Pada saat ingin muntah, tak kuat lagi aku lawan. Secara refleks, aku lari menuju toilet kantor. Aku muntahkan ke dalam kloset isi perutku yang juga mengeluarkan aroma bau bangkai manusia yang dikerubuti oleh belatung. Aku merasakan tubuhku seperti mau demam. Lalu aku beresin semua barang-barang yang aku bawa dengan memasukkannya ke dalam tas.
Setelah aku mengunci pintu dan aku rasa aman, aku langsung meluncur pulang ke rumah yang berjarak 500 meter dari kantor tempat aku bertugas. Aku tidak mau mengarahkan pandanganku ke bunga anggrek di halaman ketika aku tiba di rumah. Aneh, semua aroma yang menyerang penciumanku di kantor lenyap entah kemana. Ketika aku sudah merebahkan tubuhku ke atas kasur di rumahku, di sebelah tidak aku jumpai lagi istriku untuk menemaniku, karena kami sudah sepakat untuk berpisah sejak 2 bulan yang lalu. Dan kedua orang anakku dibawa istriku untuk tinggal bersamanya di rumah orang tuanya. Aku pun berniat besok pagi akan menyerahkan tanaman anggrek yang aku dapat dari dahan pohon beringin tua itu kepada temanku sesama penggemar anggrek. Sehingga pagi-pagi sekali aku sudah menghubungi temanku itu lewat teleponan WA. "Halo bro, assalamualaikum," sapaku ketika temanku itu sudah mengangkat teleponnya. "Waalaikumsalam bro," jawabnya. "Tumben pagi-pagi udah nelpon, ada apa?" "Aku punya anggrek langka dan bagus bro. Aku ingin menyerahkan kepadamu untuk dirawat. Ini sebagai barter dari anggrek yang kamu berikan kepadaku dulu. Entar kamu sendiri yang datang ke rumahku untuk mengambil. Mau nggak?" kataku. "Oke lah bro, nanti siang aku ke rumahmu," balas temanku. Aku pun menunggu kedatangan temanku itu hingga siang. Nanti biarlah dia sendiri yang mengambil anggrek yang aku gantung di tempat biasa aku menyemai tanaman anggrek. Entah ada atau tidak hubungan aroma harum bau busuk mayat yang dikerubungi belatung dengan anggrek dari pohon beringin tua itu, aku pun tidak tahu. Tapi perasaanku sudah tidak nyaman dengan anggrek itu. Dan setelah kejadian itu, aku pun tidak sembarangan mengambil tanaman dari tempat-tempat atau dari pohon-pohon yang aku ambil tanpa izin terlebih dahulu. Demikianlah sahabat cerita kita kali ini tentang bunga anggrek di pohon beringin tua. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita agar tidak mengambil milik orang tanpa ada pemberitahuan dulu ke sang pemilik.